Kita ketemu bab tua, kita bilang, "Bapak, Mama bilang Bapak tidak sakit, Ma." Terus dia bilang, "Sebenarnya saya sakit tapi belum kasih tahu Mama." Kau kuatkan di saat ku lemah, kau menopang di saat ku merasa gagal. Karena hanya ada satu ayat, mari kita baca bersama-sama. Pertama Timotius 4 ayat yang ke-12. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah dan engkau mudah. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Sekali lagi, shalom. Paulus mengutus Timotius untuk jadi uskup di Efesus. Tapi sadar sekali bahwa Timotius itu masih sangat muda. Bukan muda biasa-biasa. Ini muda air-air. Bukan air biasa juga. Ini air tergenang. Rupa-rupanya dari dulu orang tua itu tidak terlalu percaya pada anak-anak muda. Dari dulu itu anak-anak muda itu dianggap tidak mapan, tidak bisa bertanggung jawab, emosional, suka yang hura-hura. Itu anak muda sekali. Makanya kalau ada orang tua bikin begitu, lo bikin muda-muda. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri om? Kira-kira begitu. Lah, apalagi ada dua konteks yang serius sekali waktu itu adalah di Efesus. Pengajar-pengajar sesat cukup banyak. Dia pergi akan berhadapan dengan pengajar sesat, dan yang kedua dia akan berhadapan dengan orang-orang yang merasa diri pintar sekali. Itu di persoalan. Kalau kita ketemu orang bodoh sekali atau pintar sekali itu agak baik. Tapi kalau ketemu yang dia tahu semua itu kita pusing. Semua dia tahu habis. Nah, itu yang kita pusing. Paulus nasihat dia. Timotius, konteks pelayanan itu seperti ini. Ada orang yang merasa dari pintar, ada pengajar-pengajar sesat. Mereka sangat meragukan engkau karena engkau muda. Kalau engkau pergi sampai sana, tidak usah lakukan banyak hal. Tidak usah berbantah-bantah dengan siapapun, tidak usah berusaha begitu rupa untuk membuat sebuah citra atas diri, tidak usah. Satu hal yang kau harus lakukan, jadilah teladan. Sama-sama, 1, 2, 3. Jadilah teladan. Itu cukup. Lalu dia kasih tahu keteladanan. Ada 5 yang dia bilang, dan itu berkelas. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 5. Sebentar saudara ukur saudara ada di teladan bagian mana. 1, engkau mesti jadi teladan dalam perkataan. Orang-orang yang terpelajar, orang-orang yang percaya pada Tuhan itu kata-kata mesti bagus. Kalimat-kalimat yang keluar dari mulutnya itu lewat proses berpikir yang baik dan lewat iman baru kemudian bicara. Tidak boleh asal omong. Tuhan Allah menciptakan kita 2 mata, berapa telinga, berapa mulut. 1. Dia maksud ada banyak, tapi salah satunya adalah supaya lihat 2 kali, dengar 2 kali, omong berapa kali? 1. Lihat ulang-ulang, dengar ulang-ulang, beromong berapa kali? 1 kali. Karena ada orang ini yang tidak ada mata, tidak ada telinga, sama dia pun mulut 7. Omong kayak tahu-tahu. Di SMA 1 juga ada. Ada kok? Betul ada. Kamu mulai bertujuh. Setan itu paling suka orang yang tidak tahu apa-apa tapi omong ke itu setan itu suka. Jadi kalau tidak tahu apa-apa lebih baik tidak usah daripada omong ke tahu-tahu. Ini anak sekolah saya mau tanya, kalau mau tanya orang pakai bahasa Inggris bilang siapa namamu? Pakai bahasa Inggris bilang pintar deh. Tidak ke saya belajar bahasa Inggris pertama tuh tahun 89 waktu masih SMP pertama kali di SOE. Sampai hari ini tidak mengerti juga. Tapi yang saya ingat itu masuk langsung pelajaran bahasa Inggris. Ibu tanya kami satu-satu, what's your name? Kami diam semua, tidak ada. Ibu tanya lagi, saya pun teman angkat tangan, bagus. Yang lain tidak tahu tapi Anda tahu, silakan. Dia bilang, name saya 26. Waktu dia bilang name saya 26, ibu bilang pantas 26 itu. Kalau tahu baru omong lah. Amin kok.
Karena itu secara praktis saya mau kasih tahu, ini kita bapak ibu guru pendeta anak-anak semua, saya mau kasih tahu, orang Kristen itu kalau bicara satu, mulut orang Kristen itu tidak boleh tipu, tidak boleh tipu. Di sini ada yang tukang tipu? Ada. Dia di kelas berapa? Saya mau tanya, kita boleh jawab, tipu boleh atau tidak? Tidak. Tapi kalau untuk kebaikan kita tipu boleh? Boleh. Siapa yang ajar? Aduh, ini anak dong sudah pelajaran sesat ini. Ini memang ini masalah ini. Tipu boleh atau tidak? Tidak. Kalau untuk kebaikan tipu boleh? Tidak. Tidak boleh. Tidak ada tipu untuk kebaikan. Tipu itu tipu. Karena satu tipu akan melahirkan tipu baru. Bapak, kenapa tidak pergi gereja? Perasaan dan pendeta tanya, dia bilang, saya sakit Pak. Ini tipu ini. Kita ketemu dia istri, kita bilang mama, bilang Bapak ada sakit. Karena mama tidak tahu, mama bilang tidak. Kita ketemu bab tua, kita bilang, Bapak, mama bilang Bapak tidak sakit Ma. Terus dia bilang, sebenarnya saya sakit tapi belum kasih tahu mama. Jadi jangan tipu. Amin kok. Amin. Ada satu anak kecil baru belajar beromong, umur 1,5 tahun. Ini anak ini setiap kali dia mau kencing, dia minta tolong dia pembapa yang kasih kencing. Tapi dia pembapa ini kan kepala desa, jadi dia pembapa rasa, anak kecil kok mau kencing suruh saya. Akhirnya dia ajar dia adik, kalau Adi mau kencing, Adi kasih bilang Adi mau menyanyi. Itu jurus berhasil itu. Setiap kali anak mau kencing, dia pembapa, papa, yuk Adi mau menyanyi. Nanti dia pembapa sengaja terputar keluar ke kencing dan selesai. Satu saat dia pembapa mama pergi Jakarta, titipin anak di depo om. Tengah malam ini anak mau kencing, dia kasih bangun depo om, yo Adi mau menyanyi. Depo om karena tidak tahu, depo om bilang jangan teh ini sudah tengah malam. Ini anak ulang lagi, Adi mau menyanyi. Dia bilang tidur sudah nanti bayi di sebelah mana nanti. Wah, anak rasa sudah tidak bisa. Dia bilang ya tidak bisa, Adi sudah tidak bisa, Adi harus menyanyi. Dia pohon justru kasihan, dia pohon bilang kalau begitu nah Adi menyanyi pelan-pelan di om pun telinga. Ini anak bangun dia kencing di depo. Saya mau tanya dulu, siapa yang salah? Om ke bapak? Bapak ke om? Om ke bapak? Kenapa bapak yang salah? Kalau ya katakan, tidak katakan, benar katakan, salah katakan, menyanyi katakan, kencing katakan, berani yang kau rubah sedikit, kan kesini tuh om pun telinga. Jadi jangan terbiasa dengan tukang tipu. Yang tukang tipu itu berhenti. Di sini ada yang tukang tipu, ada dia siswa kau guru. Bapak kami di SMA 1 kami tidak biasa tipu Bapak. Kami hanya biasa pakai 2 kata, sebenarnya dan tapi. Kenapa datang terlambat? Sebenarnya tidak Pak. Tapi ya ini tapi. Ini kenapa tidak pelayanan? Sebenarnya. Jadi kalau sebentar ada yang harusnya ikut tapi dia tidak ikut, terus kita tanya, kenapa tadi tidak ikut? Sebenarnya sudah kasih tahu lu pemaksud. Mulut orang Kristen jangan suka tipu. Itu keteladanan. Kedua, mulut orang Kristen itu tidak boleh apa ya? Tidak boleh maki, tidak boleh memaki. Di sini ada yang tukang memaki. Dia laki-laki kok perempuan? Dia ada duduk di sini? Ada. Cotunjuk. Bosan berhenti memaki, sudah berhenti. Maki ialah mengeluarkan barang-barang yang tidak perlu dikeluarkan. Itu barang dong diam-diam di situ omong untuk gitu toh. Anak kecil kalau dia maki, anak yang tadi umur 1,5 tahun itu, kalau dia maki tanpa kita setuju, kita masih bisa terima, kan dia tidak mengerti. Anak kecil ini kalau mandi habis, biar dia pun bapak dan dia pun mama pun tamu ada, dia biar tidak pakai apa-apa dia bisa keluar dari dalam. Tidak ada, bukan dia anak kecil.
Betul ke tidak? Tapi coba dia pu bapa. Coba dia pun bapak mandi habis, terus mama pun tamu dong ada. Terus waktu keluar kau bilang, hai besti. Jadi yang tukang bamaki dong berhenti sudah. Di sini ada yang tukang bamaki kok. Betul-betul ada. Dia pakai baju warna putih loh, kita yang putih. Betalona sudah. Jadi bakas tahu kau berhenti bamaki. Sudah ini sekolah seorang Kristen paling banyak lain. Ini tempat berpendidikan. Masa kau ngomong begitu? Ketiga, mulut orang Kristen itu tidak boleh membuli, tidak boleh membuli, tidak boleh. Di sini ada yang tukang olok orang kok. Dia ada di sini. Pak guru atau ibu guru? Dongke mau omong. Wih, berhenti membuli, tidak boleh, tidak baik. Anak tagal dia kulit hitam, saya kita panggil dia black. Tidak baik. Kadang-kadang kita rasa main gila, tapi itu main gila tidak baik. Anak tagal keriting gitu, keriting. Jadi akhirnya anak dirasa aduh yang kulit hitam datang ke dia bilang shalom. Terus separuh bilang, suara ada tapi dia kurang. Coba kasih senter dulu. Di SMA 1 ini ada kok. Ada. Dia ada duduk di sini. Dia di situ kok di sini. Jangan tukang begitu. Atau saudara kira-kira begitu. Kalau saudara berkreasi dengan kata-kata, kreativitas itu taruh pada hal yang baik. Begitu. Saya emosi satu orang di Kupang. Dia bawa mikrolet, di dia pun pintu mikrolet itu dia tulis satu kalimat yang cukup kreatif, tapi itu kreatif tak salah. Dia tulis begini, di pintu yang sopir biasa naik turun, dia tulis begini, kalau mau umur panjang, pura-pura orang ngomong nah tidak usah dengar lah. Saya bayangkan begitu, tapi ternyata bukan itu yang dia maksud. Kan dia tulis lanjut di bawah, kalau mau umur panjang, pura-puralah tuli, supaya kalau Tuhan panggil, lu tidak dengar kalau lu jalan. Manusia model begini, ini Tuhan tidak panggil. Ini nanti dia pi sendiri. Kemungkinan besar lewat liliban nanti dia. Kadang-kadang kita nih suka cari muka, dia omong sembarang saja. Betul kok? Di SMA 1 ada. Dia juga ikut pelajaran bahasa Indonesia. Ikut. Nah itu masalah itu. So tidak pikir rijal, minum supi, pendeta tanya, oi, bikin apa? Perjamuan, Pak. Itu kata perjamuan itu diambil dari refleksi yang paling tinggi tentang pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita. Itu bukan kalimat-kalimat di pinggir jalan kok makam-makam puji begitu kok ngomong ke geng-geng. Di Sabu ada. Di SMA 1 FAM. Dia kata-kata itu mesti kata-kata yang mantap. Satu, setelah kata-kata su bagus, sekarang dia kasih naik. Engkau mesti jadi teladan dalam tingkah laku. Jadi teladan dalam tingkah laku. Teladan dalam tingkah laku. Kenapa? Kata-kata itu waktu ujinya adalah tingkah laku. 100 orang bisa berkata-kata dengan sangat baik, dengan sangat baik. Coba uji dan tingkah laku. Tetap 100 atau turun? Karena berkata-kata yang bagus, belum tentu tingkah laku bagus. Belum tentu. Saudara, kadang-kadang kita hilang lenyap dalam dunia kata-kata. Itu hilang lenyap di dalam dunia kata-kata. Padahal daftar makanan tidak dapat mengenyangkan laparmu, tidak dapat. Siapa yang terlalu lapar dia masuk satu warung terus dia baca nasi ayam terus dia, terima kasih saya sukanya. Kata-kata tidak bisa. Saudara, kita ini kadang-kadang di dunia pendidikan, di dunia gereja, kita paham terlalu banyak dengan kata-kata, dengan teori, tapi kita bermasalah dari segi praksis. Contoh, ada yang sarjana pertanian, tapi tanam tomat saya tidak tahu.
sarjana pertanian. Di samping rumah tidak ada tomat sapi. Teori tidak diragukan kan? Sarjana peternakan, kas kawin babi tidak bisa. Dia sarjana untuk apa? Sarjana olahraga. Terus kita bilang, kakak, aman, corol, cokoprol, ama salto. Terus kau kata-kata tidak diberingi dengan tindak apa arti? Saya ajar ilmu berkhotbah. Orang tanya saya, pendeta, yo, khotbah yang baik itu yang karmana. Saya lupa maksud. Khotbah yang baik itu tulis atau tidak tulis, berapi-api atau berair-air. Saya khotbah yang baik bukan soal tulis atau tidak tulis, bukan soal berapi-api atau berair-air. Khotbah yang baik ialah omong karmana, bikin karmana. Kan omong karmana. Jangan omong lain. Di SMA 1 ada. Yang omong lain bikin lain ada. Dia laki-laki kok perempuan. Dia pakai rok atau celana abu-abu atau hitam. Kok semula belia Karena ada orang yang bukan sekedar omong lain bikin lain. Ada yang malah pikir lain, omong lain, bikin lain. Hasilnya kelainan. Dan saudara kalau ketemu orang kelainan itu kan tidak lurus semua itu. Pikirannya begini, mulutnya begini, tindakannya begini. Wah, itu tidak aman. Seberapa pentingnya tingkah laku? Saudara, kalau Anda dikenal dunia oleh Kristus sebagai milik Kristus, kalau saudara dikenal sebagai milik Kristus, maka Tuhan Yesus mesti kelihatan di dalam hidup. Kata-kata itu teriakannya tidak lebih keras dari tindakannya. Tindakan itu jauh lebih penting dari kata-kata. Karena itu saudara butuh untuk melakukan tindakan yang terbaik. Kedua, saya potong-potong, saya kasihan anak-anak agak panas. Ketiga, ini tindakan sebagus, dia kasih naik. Engkau mesti jadi teladan dalam kasih. Batu uji dari tindakan adalah kasih. Kenapa? Karena semua yang kelihatan baik belum tentu dibangun di atas kasih. Belum tahu. Semua yang kelihatan baik belum tentu ada kasih di situ. Saya datang, saya bisa bilang slow, belum bilang slow. Saya lewat baru bilang, Ingat, tidak semua senyum itu tulus. Tidak semua senyum tulus. Kita bisa kerja satu ruangan begini, tapi belum tentu semua hati itu penuh kasih. Kenapa lihat saya? Kasih itu menjadi alasan paling penting. Tapi saya jelaskan nanti di belakang. Tapi saya mau kasih tahu begini. Saya khotbah di semua bank yang ada di Kupang. Saya bilang begini. Ini ibu-ibu dong yang kerja di bank dong. Ini cantik-cantik semua. Cantik-cantik. Mau lihat dekat atau lihat jauh tetap cantik. Dong pakai pakaian juga kan. Kerja di dalam ruangan yang bagus, pakai hasil ruangan rapi sekali, desain interiornya luar biasa. Mereka pun bagus-bagus. Aduh, kita pi bank ini sama kita tidak mau pulang. Kita mau lihat-lihat seterus dong muka. Kita baru naik tangga terakhir, Dong saya bilang, selamat siang. Ada yang bisa kami bantu? Terus saya tanya dong, ibu-ibu, siapa yang di dia rumah yang ketika dia bangun pagi lihat suami pas bangun itu dia bilang, selamat pagi, ada yang bisa kami bantu? Jadi yang kelihatan baik mesti didasarkan pada kasih. Amin kok. Di SMA 1 ini kasih aman kok. Ini semua saling mengasihi. Saya lihat saudara ragu-ragu untuk ngomong. Saudara, hukum Taurat itu ada 10. Dari 10 itu dijabarkan jadi 613 pasal. Dari 613 pasal itu ada ribuan peraturan hidup setiap hari. Tuhan Yesus meringkaskan itu semua dalam 2 kalimat saja. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dari 2 kalimat itu Tuhan ringkaskan dia jadi satu kata saja. Yaitu apa? Itu yang menjadikan kita berbeda dengan orang lain. Saya punya definisi, saudara boleh ikut. Kasih ialah omong
Kasih ialah kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun, tidak berubah menjadi kebencian. Kita ulang ya, kita ulang. Kasih ialah kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi kebencian. Saudara dengar, ini rujukannya jelas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Tuhan Allah mengasihi dunia. Lalu apakah dunia mengasihi Tuhan Allah? Tidak. Apakah karena dunia tidak mengasihi Tuhan Allah berhenti mengasihi dunia? Tidak. Apakah kemudian Tuhan Allah membenci dunia? Tidak. Saudara lihat, kasih tidak terpatahkan oleh apapun, tidak berubah menjadi kebencian. Amin kok? Sama-sama 1, 2, 3. Kasih ialah kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan pernah berubah menjadi ya. Supaya jangan ada orang yang begini, Pak, saya terlalu hormat Pak, saya terlalu mengasihi Pak, tapi setelah saya tahu Pak sifat begini, maaf ya. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri omong? Itu bukan kasih, itu egois. Kalau engkau hanya bisa mengasihi orang yang mengasihi engkau, apakah jasamu? Karena orang berdosa pun bisa melakukan. Tidak boleh terpatahkan oleh apa. Saya mau tanya kita lebih mengasihi diri kita atau lebih mengasihi orang lain? Diri sendiri. Alkitab juga bilang begitu. Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi. Jadi kalau engkau tidak mengasihi dirimu, maka engkau tidak mungkin bisa mengasihi orang lain. Sekarang saya mau tanya, orang yang mengasihi dirinya, dia mau dia punya hati sakit? Dia mau dia terluka? Oke, kalau begitu saya mau tanya, kalau pendeta benci Pak Salom, yang rugi pendeta atau Pak Salom? Siapa yang rugi? Kenapa pendeta yang rugi? Setiap kali lihat Pak Salom pemuka, saya hati senang kok tidak? Setiap kali orang bicara tentang Pak Salom pun kebaikan, saya hati senang kok tidak? Setiap kali Pak Salom yang selompa pendeta, saya hati senang kok tidak? Maka kalau saya sayang saya pun diri, saya harus berhenti membenci Pak Salom. Amin. Ada orang yang saudara tidak suka, dia ada duduk di sini. Saya lihat. Kenapa semua lihat sini? Memang kami di sini semua yang saudara tidak suka. Saudara, kalau kita duduk dengan orang yang kita tidak suka, dia tuh rasa kayak panas lagi. Betul kok tidak? Jadi mau aman, beres kita buat. Orang yang tidak mengasihi itu dia bermasalah dan dia pun diri sendiri. Dia mau melukai dia pun diri terus. Tidak boleh begitu. Kenapa kasih itu sering hilang? Karena orang egois. Karena orang berpusat pada dirinya sendiri. Karena orang tidak bersyukur untuk apa yang ada padanya. Dia membandingkan itu dengan orang lain. Itu kasih pasti hilang. Kita ini kadang-kadang tidak mensyukuri apa yang ada pada kita. Kita patah sibuk dengan orang lain. Orang yang beli motor, nah kita yang tidak tidur di rumah. Dicek dulu. Cek apa? Tahu dia kredit kokes. Orang itu urusan. Kadang-kadang kita pusing dengan mendapat pujian demi pujian. Jadi kita tunggu waktu untuk makan puji itu. Tagal berbeli HP baru sampai sekolah dia sengaja. Tidak ada yang telepon itu. Tidak ada yang telepon saya. Dia sakit itu. Dia butuh ditolong supaya dia jangan terlalu melukai dia pun diri. Bayangkan kalau dia suruh angkat begitu, HP jelek, sejuk. Dia sakit hati kok tidak? Karena itu terus ada kasih. Kasih itu paling penting. Kalau orang tidak mengasihi, dia sangat rumit dalam hidup ini, saudara. Kasih itu memungkinkan kita sangat realistis terhadap sebuah persoalan. Kalau ada orang salah, saya akan katakan salah. Aku tidak harus menjadi musuh. Harus kasih tahu Bapak. Saya mau tanya kita, marah itu boleh kok tidak? Boleh. Marah itu boleh. Tapi marah itu proporsional. Kalau kita baca Ayub pasal 2 ayat 9-10. Ayub pun istri datang bilang gini, kan Ayub luka-luka dari ujung kaki sampai ujung kepala. Ayub pun istri bilang gini, pastikan engkau percaya kepada Tuhan, kutukilah dia dan matilah. Ayub bilang dia istri bilang gini, engkau bicara seperti perempuan gila. Apa yang engkau mau terima yang baik dari Tuhan, yang tidak baik engkau tidak mau terima. Ayat 10 tutup dengan kalimat ini, tetapi dalam semuanya itu
Ayub menjaga tidak berbuat dosa dengan mulut. Dia marah dia pu istri pu sifat, bukan marah dia pu istri pu badan. Kalau marah tuh marah dia pu sifat yang salah, bukan marah dia pu badan. Kalau ada anak malas, marah dia pu pemalas. Karena saya mengasihi engkau, saya kasih tahu, pemalas itu tidak baik, berhenti. Kasih yang bukan marah dia pu orang. Jangan sampai yang pemalas itu datang dia bilang, "Shalom Bapak," dia, lu mana kok setia suka lilu muka, merasa pakai. Itu marah apa? Itu parah itu. Terus kalau tak kuju ada orang satu datang, "Shalom Bapak, ini ada pemalas." Itu kita tanya, "Lu orang mana?" "Saya Timur." "Ah, dia kamu Timur itu." Memangnya satu orang Timur yang pemalas, nah kami semua datang. Pernah dengar itu kalimat kok? Itu orang suku mana yang ngomong itu? Marah Ustaz. Marah tidak jelas, itu yang marah model begitu. Ini apa ibu guru dulu? Kalau baklai di rumah jangan datang marah-marahin anak dong. Selesaikanlah dengan suami di sana. Itu tidak selesai di sana. Kamu siapa yang buat, siapa yang kena? Pernah alami begitu kok? Ulang-ulang. Kamu memang terlalu. Kasih itu begitu. Kalau tidak, saudara-saudara kita rumit dengan kasih. Sekarang kasih sudah bagus, kelas 3 nih, dia kasih naik. Engkau mesti jadi teladan dalam kesetiaan. Karena batu uji dari kasih itu adalah setia. Ada orang bisa kasih, mengasihi, tapi belum tentu dia setia. Kesetiaan itu proses terus menerus, satu hari ke satu hari ke satu hari. Tidak boleh ada orang bilang begini, "Saya ini dulu terlalu setia, sekarang." Itu bukan setia. Setia itu proses yang tidak pernah berhenti. Setia itu melibatkan diri, orang lain, melibatkan Tuhan. Itu setia. Kesetiaan itu hal yang saya kira penting sekali dalam hidup. Kenapa kesetiaan itu penting? Ada satu ibu protes dia suami. Dia bilang begini, "Bapak, Bapak sudah berubah. Bapak sudah tidak setia. Bapak sudah tidak seperti yang dulu lagi. Bapak sudah lain sekali." Dia Bapak, "Mama kenapa bilang begitu?" "Ya Bapak sudah berubah." Coba Mama gambarkan Bapak perubahan yang bilang tidak setia. Bapak ini dulu sedikit-sedikit Bapak ajak Mama makan. Salome. Dulu sedikit-sedikit Bapak ajak Mama beli pakaian RB. Bahkan kalau orang live RB di Facebook, Bapak yang jawab. Bapak yang bilang, "Fix sayang, fix." Ada yang L untuk bayi tua kok. Di SMA 1 juga familiar dengan fix sayang. Oh iya. Dulu tuh Bapak tuh kalau datang langsung bilang, "Mama, tutup mata, tutup mata, tutup mata." Wah. Kenapa Bapak sekarang sudah tidak begitu? Jadi suami bilang begini, Mama, coba Mama pikir, nelayan mana kalau dia sudah dapat depu ikan, dia masih buang umpan. Coba Mama. Oh, jadi Bapak pikir saya ikan? Oh, malam mau tidur, mantua masuk kamar, kunci pintu, kasih mati lampu. Waktu datang mau masuk, tidak bisa mau bilang, "Mama, yuk buka pintu." "Tidak." "Mama, lu tidur di luar." Mama kenapa begini? Kita dua suami istri, Mama. Tidak boleh begini. Dia bisa bilang, "Bapak, coba Bapak pikir. Coba Bapak pikir. Nelayan mana yang mau tidur dan dipu ikan?" Di sini ada yang nelayan. Jadi, setia tuh setialah. Amin kok. Kalau tidak setialah, setia sampai mati. Buat sedikit. Seperti Tuhan Yesus. Apa? Setia sampai mati. Apakah balasanmu? Untuk apa?
Untuk kasih setialah. Karena itu Setialah. setia sampai kapan? Setialah sampai mati. Untuk hal-hal yang tadi sudah lakukan, kata-kata yang baik, tindakan yang bagus, kasih yang bagus, itu dilakukan dengan setia. Bukan kadang-kadang. Kadang-kadang ini kita kayak apa kuah? Itu yang dia bahas. Nah, sekarang setia bagus. Dia kasih naik di kelas yang paling tinggi. Engkau mesti jadi teladan dalam kesucian. Batu uji dari kesetiaan adalah kesucian. Kenapa? Karena ada orang yang mungkin setia, tapi belum tentu menjaga dia punya kesucian. Belum tentu. Saudara lihat, kenapa kesucian itu penting? Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang suci, Tuhan yang kudus. Ingat, yang kudus tidak dapat bersatu dengan yang tidak kudus. Yang suci tidak bisa bersatu dengan yang tidak suci. Yang gelap itu tidak bisa bersatu dengan yang terang. Tidak bisa. Sekalipun saudara bicara tentang terang, tapi kalau tidak dalam terang, tidak bisa bersatu dengan yang terang. Tidak bisa. Saudara, kalau orang di dalam terang, ada kaca-kaca begini, kita di terang. Orang di gelap, bisa lihat kita di terang atau tidak? Bisa. Orang di terang, bisa lihat orang yang di gelap? Ya. Lalu kenapa kadang-kadang orang yang sudah terang dia kembali pergi gelap? Saya sulit membahasakannya dalam kata-kata. Saya pakai contoh saja, saudara bahasakan dia. Orang di terang itu suka kembali pergi gelap, itu kan dia suka begini. Apa itu? Melalui pakai bahasa sabu bilang? Nah, pokoknya itu sudah. Tengok deh. Ya. Orang kalau sebegini, tidak lama dia begini. Di SMA 1 ada yang tukang meloi. Dia ada di sini. Dia meloi apa? Saya kadang-kadang suka bertanya begini. Ini Bapak Ibu guru deh anak-anak dong. Ini ada yang dia pu HP, dia pun pola rumit sekali. Ada? Pakai sidik jari lah. Ada? Dia polisi. Dia simpan rahasia negara. Sampai tidak bisa diketahui oleh siapapun. Awas, itu bisa malu itu. Kesucian. Saudara lihat. Perkataan, tindakan, kasih, kesetiaan itu urusan dari orang lain. Waktu bicara tentang kesucian di kelas yang paling tinggi, bicara suci itu bicara pribadi ini dan Tuhan. Tidak ada urusan lagi orang. Soal pribadi. Terlalu gampang seorang pendeta jadi suci di hadapan saudara, terlalu gampang. Tapi siapakah saya ketika tidak ada satu orang pun melihat saya? Siapakah saya? Kalau kita semua bakuliah begini kan orang mau bikin apa-apa juga kan mana kuah. Tapi waktu dia sendiri, betul kok tidak? Kamu ada pikiran? Pikiran sendiri-sendiri. Oh betul ya. Oh betul lah. Amin kok. 31 Desember itu kalau kita pergi gereja menarik. Kan biasa gereja sore atau malam toh. Pas sampai begini ada musik-musik klasik. Teng 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 teng. Semua tenang. Tiba-tiba ada yang baca puisi. Tidak terasa. Saya dalam hati, lu tidak rasa. Ini 365 hari baru tidak rasa. Rasa kau tidak? Nah, kenapa bilang tidak rasa? Terus dia bla 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 bla, terus dia bilang begini, mari kita tulis catatan dosa kita. Catatan dosa kita. Biar dia berlalu bersama-sama dengan tahun yang lama. Tahun baru, hidup baru, semangat baru. Woi, dong mulai tulis dosa. Ada yang tulis 5, 8, 10, 30. Bahkan dong tulis sambil menang. Keluar nih ada prosesi lah, subungkus ini dosa yang tadi tulis nih. Mampirlah dengan doa. Baru dia bakar ini dong. Ini 31 Desember ini.
Minggu kedua bulan Februari dia gila ulang. Bahkan lebih parah dari taburan. Di Sabu juga ada. Dia SMA 1. Dia guru ko, pegawai ko, siswa ko. Semua. Jaga kesucian. Malam-malam mau tidur, saya mau tanya saudara, kalau setengah jam belum bisa tidur, kira-kira saudara buat apa? Berdoa setengah jam tuh berdoa sampai tidur. Bikin apa? Dosa itu dibuahi di sini dan di sini, dia tidak terjadi serta merta. Kadang-kadang tidak bisa tidur tuh yang kita terus saya ada ide. Terus dia bangun, dia bikin status, sudah jam 12 lebih 45 menit, tapi mata belum bisa tertutup. Ada yang komen kok tidak? Mulai minta nomor WA ada, nomor rekening. Saya jadi ingat saya pun bapak bilang begini, anak jangan keluar malam. Saya bilang, kok kenapa? Bapak tua bilang, karena setan suka daun muda. Saya bilang, apa ini? Saya pun bapak bilang, anak kecil anak saya omong dulu. Saya bilang, bapak saya minta maaf bapak. Setan yang suka daun muda itu setan dulu bapak. Setan yang sekarang ini mau daun muda, kok daun tua, kok daun kering, kok dia bawa kering. Karena yang tua dong sekarang ini juga berat. Yang tua sekarang berat kok tidak? Anda mengatakannya. Karena itu butuh jaga itu kesuciannya. Amin kok. Tapi dia SMA 1 berat. Ya, sabu berat toh. Nah, baik, saudara-saudara, disinilah fungsi kita belajar. Jadi dia pergi bukan saja melayani, belajar. Sama-sama ikut saya. Belajar ialah perubahan tingkah laku, dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa. Ulang. Belajar ialah perubahan tingkah laku, dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa. Oke, saudara dengar, saya sampaikan ini. Belajar itu punya 4 kelas. Saudara bisa ukur saudara di mana. Pertama, belajar untuk tahu. Saudara bisa punya banyak sekali tempat untuk mendapatkan informasi sekedar untuk tahu. Dulu di zaman kami tua-tua ini, guru menjadi satu-satunya tempat belajar. Karena itu anak-anak hormat guru itu tidak ada dua. Guru mau pukul kas mati dia kita pilih. Barang kasih orang tua kita pulang, ada pukul kembali dari orang tua. Karena guru satu-satunya tempat belajar. Sekarang kan sudah bisa belajar di banyak tempat. Ada yang lewat internet, ada yang macam-macam lah. Bagus, belajar untuk tahu itu bagus. Tapi itu di kelas paling bawah. Lebih naik sedikit. Belajar untuk tahu dan melakukan. Itu kelas 2. Banyak orang sudah tahu, macam tadi di bagian yang kedua. Sudah tahu, belum tentu bisa melakukan. Kelas 3-nya dikasih tahu. Belajar untuk tahu, untuk bisa melakukan, tapi tetap bisa hidup dari orang lain. Itu kelas agak tinggi. Banyak orang ketika dia sudah tahu dan sudah bisa melakukan, dia cenderung eksklusif, cenderung memisahkan diri, tidak mau bergabung dengan orang lain, merasa diri inti. Kadang-kadang dia bilang, itu kalau saya tidak ada di SMA, kalau apa kuat? Betul kok tidak? Dan saudara, itu tidak baik. Saudara tahu sekalipun butuh kerendahan hati untuk bisa sama-sama dengan orang lain. Kalau tidak kita ini kayak apa kok? Dia sama satu ada kok. Yang paling tinggi, ini yang paling tinggi. Belajar untuk tahu, untuk bisa melakukan, untuk bisa hidup dengan orang lain, tapi tetap menjadi diri sendiri. Itu yang paling tinggi. Banyak orang ketika dia bergabung dengan orang lain, dia cenderung menjadi orang lain. Sebenarnya tidak dia satu. Kita hari-hari ini nih merasa tidak aman. Saya senang ada program pemerintah supaya ASN terutama mesti pakai ini pakaian anak. Motif itu bagus.
Kita pemotif itu sebuah kearifan lokal yang sangat luar biasa di NTT. Jumlahnya sangat banyak. Harga kalau kita jual di luar itu minimal 1 juta rupiah. Lebih mahal dari celana-celana yang bagus-bagus. Celana jeans paling yang mulai bagus harga 700-800. Ada yang 2,5 juta mah. Itu orang Karmana dong baru beli. Kita pun ini ya tak usah. Soalnya adalah walaupun motif itu harganya mahal, ada berapa banyak orang, anak-anak muda terutama yang suka pakai motif. Terus. Kalau ada yang pakai, terus dong puji dia bilang, cantik saya, cantik. Macam kayak tante-tante dulu tuh. Jadi mana itu rasa mukul cantik ke tante-tante cantik. Akhirnya, kita pun anak dong ini kalau pakai celana levis yang terobek-terobek, itu dong merasa kayak pun berprestasi tuh. Itu foto berulang-ulang. Jangan terobek. Merasa berprestasi, kita kehilangan identitas. Seolah-olah kalau makin ke Korea kita rasa ke tapi kita saya ke Korea, iya Kolbano area. Kehilangan identitas. Kenapa identitas penting? Siapa yang tidak kenal dia pun diri, dia tidak akan tahu talenta karunia apa yang Tuhan taruh di dia untuk dieksplor menjadi berkat bagi orang lain. Karena dia cenderung untuk mau jadi kayak orang lain, tidak bisa. Tetap jadi diri sendiri. Saya ajak ilmu berkhotbah sampai di bagian menyampaikan khotbah, saya kasih tahu. Persoalan terbesar dari pengkhotbah itu kepingin jadi orang lain. Contoh, kan harusnya sapaan tuh bilang, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Kan itu sapaan, biasa. Saudara harus belajar untuk menyapa orang itu ringan. Saudara-saudara, apa kabar? Shalom. Jangan berusaha jadi orang lain. Ada yang bangun, saudara. Yang dikasihi oleh itu yang akhirnya kalau kita ada yang kakak, pernah tua kalau bilang, kalau seolah-olah kalau di situ kita menjadi orang lain. Padahal cukup jadi diri sendiri saja. Amin kok? Amin. Tuhan memberkati kita. Amin Jadilah teladan. Kalau Anda dikenal dunia sebagai milik Tuhan, Tuhan mesti kelihatan di dalam hidup. Mari kita tunduk kepala, kita angkat hati, kita mensyukuri firman, dan kita berdoa untuk semua yang menjadi bagian pergumulan kita hari ini. Kita berdoa.